Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang syahdu ini, di tengah gemuruh lautan takbir, tahmid dan tahlil, diiringi dengan tasbih para makhluk, burung-burung, pepohonan, lautan dan daratan, serta seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang penuh sejarah, dan hari yang istimewa, di mana hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha dengan pelaksanaan ibadah kurban yang diperingati setiap muslim di seluruh dunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asal mula pelaksanaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha berasal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah sekaligus seorang hamba Allah yang lurus, berhati lembut,
lagi penyantun. Beliau seorang nabi dengan teladan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang sabar dan berbakti kepada kedua orang tua dan tentunya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kelahirannya ada banyak tanda-tanda kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dalam hal ini Allah menguji ketaatan Nabiullah Ibrahim yang harus mempertahankan rasa cinta dan sayangnya kepada sang anak, hingga peristiwa ini menjadi asal mula seruan Allah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah berkurban. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam pengertian umum adalah menahan diri dan mencegah. Sabar adalah menahan diri dari rasa sedih, berkeluh kesah, dan menahan lisan dari menggerutu, mengeluh, dan menahan anggota badan agar tidak menampar pipi, merobek baju, dan sebagainya. Sabar dalam arti syariat Islam adalah menahan diri, tekun, laten, rajin dalam melaksanakan apa saja yang dikehendaki oleh Allah, atau menahan diri, bertahan untuk tidak melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keteladanan kesabaran Nabi Ismail dan ayahnya menggambarkan begitu besar rasa cinta dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau sama sekali tidak menentangnya. Justru Ismail menunjukkan sifat mulia ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam Quran, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengakuan Nabi Ismail alaihissalam bahwa ia sabar menerima apa yang akan dilakukan ayahnya terhadap dirinya semakin meneguhkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih putra satu-satunya itu. Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan ucapan yang diucapkan sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Telungkupkanlah wajahku agar tidak terlihat oleh ayah sehingga tidak timbul rasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tidak terkena percikan darah sedikit pun sehingga bisa mengurangi pahalaku, dan jika ibu melihatnya tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goreskan segera di leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan serahkan kepada ibu agar menjadi kenangan baginya, serta sampaikan pula salamku kepadanya dengan berkata, wahai ibu, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu sehingga ibu semakin menambah bela sungkawanya padaku.
Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang seksama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, sambung Ismail. Setelah mendengar pesan-pesan putranya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kau, wahai putraku tercinta. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya, namun beliau tak mampu untuk menggoreskannya. Ismail berkata, wahai ayahanda, lepaskan tali pengikat tangan dan kakiku ini agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Goreskan lagi ke leherku agar para malaikat mengetahui bahwa diriku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya, lalu beliau hadapkan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaganya. Namun beliau masih juga tak mampu melakukannya karena pedangnya selalu terpental. Tak puas dengan kemampuannya, beliau menghunjamkan pedangnya ke arah sebuah batu, dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. Hai pedang, kau dapat membelah batu, tapi mengapa kau tak mampu menembus daging? Gerutu beliau. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pedang menjawab, hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah penguasa semesta alam berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagi Ibrahim, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Menurut satu riwayat bahwa Ismail diganti dengan seekor domba kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil, dan selama itu domba itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa domba kibas itu, dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Pada saat itu juga semesta dalam beserta seluruh isinya bertakbir Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihat itu malaikat Jibril terkagum-kagum, lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam menyahut, la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail mengikutinya, Allahu Akbar walillahilham. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikanlah berkaitan dengan kesabaran Nabi Ismail salam, Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa macam kesabaran sebagai berikut. Wasabru ala aujuhin, sabru ala ta'atillah, wasabru ala maharimihi, wasabrun ala musibah. Sabar itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menerima musibah. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sebagaimana ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim sebagaimana termaktub dalam surat As-Saffat, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ruya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Dengan peristiwa inilah kemudian dimulailah sunnah berkurban pada salat Idul Adha hingga sekarang. Disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengikat kita atas kejadian besar tersebut. Peristiwa itu akan terus menyibak takbir keimanan yang kita genggam supaya kita lebih paham mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita taat kepada Allah dengan ketaatan yang penuh keridhaan. Semua itu agar kita makin mengerti bahwa Allah tidak hendak menghinakan manusia dengan cobaan. Demikian tidak ingin menganiaya dengan ujian, melainkan Allah menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan tugas dan kewajiban secara total. Lan yanalallahu luha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu sekalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Peristiwa ujian Ibrahim dan Ismail tersebut menjadi latar belakang ibadah haji ataupun ibadah umroh ataupun ibadah hari raya Idul Adha yang kita kenal dan kita rasakan hari ini. Menyerahkan sebagian harta untuk berkurban menunjukkan tekad dan bukti ketakwaan seorang muslim, seperti Ibrahim yang mengorbankan harta paling berharganya, seorang anak, berbakti kepada Ismail. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah terbukti dalam bentuk penyerahan diri secara menyeluruh serta kepatuhannya terhadap perintah dan larangan Allah Tuhan semesta alam. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Begitupun dengan sikap yang diambil oleh Nabi Ismail alaihissalam mencerminkan sikap seorang yang sabar serta percaya bahwa mimpi tersebut merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perintah yang datang dari Allah harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diberikan gelar Halim oleh Allah, gelar Halim yang berarti pengasih, pemurah, baik, tenang, dan lembut. Itu hanya diberikan kepada dua manusia saja, yang tak lain adalah Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam tafsir fi Bilal Quran diungkapkan perlakuan Nabi Ibrahim itu merupakan bentuk akhlak kepada Allah serta mengetahui batas-batas kemampuannya dalam menanggung perintah dan meminta pertolongan kepada Rabb-Nya, juga menisbahkan keutamaan itu kepadanya yang membantunya untuk berkurban dan taat. Demikian juga dikatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa alangkah indahnya akhlak Nabi Ismail terhadap Allah, alangkah indahnya keimanannya, alangkah indahnya ketaatannya, dan alangkah agungnya penyerahan dirinya dengan mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah sambil menyebut dahulu kehendaknya. Hal ini menunjukkan betapa akhlak sopan santun sang anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dapat diragukan bahwa sang ayah telah menanamkan dan mengajarkan tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya yang indah, serta bagaimana seharusnya bersikap kepadanya. Sikap dan ucapan anak kepada ayah ini adalah bentuk pendidikan Ibrahim kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattahadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah,
sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ibrahim adalah sosok seorang ayah yang sangat sayang pada anaknya, sebagaimana yang diterangkan dalam buku karya Umar Hasyim yang berjudul Muhammad Sang Nabi, penelusuran sejarah Nabi Muhammad SAW secara detail, dan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim mempunyai arti sebagai ayah yang penyayang sesuai dengan firman Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Hadirin rahimakumullah, ibrah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yang pertama adalah keimanan, yang kedua kesabaran, yang ketiga kepatuhan terhadap orang tua. Di tiga hal yang menjadi pembicaraan khutbah ini, bagaimana menjadi orang yang beriman, bagaimana menjadi orang yang bersabar, dan bagaimana menjadi orang yang selalu hormat terhadap kedua orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga pesan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ialah: pertama, peristiwa ibadah kurban adalah sebagai bentuk dari penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pengorbanan harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, bahkan nyawa sekalipun. Pengorbanan ini merupakan manifestasi dari kesadaran kita semuanya sebagai makhluk sosial yang mempunyai rasa dan karsa. Serta ketiga, tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah bima amara wa antahu amma naha wa jadar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa a'li jihadahum bin nasril mubin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma qbina syarral zalimin wa qbina syarral munafikin wa sallimna bin makaidis syayatin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal kafirin. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirul azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.